tapi posisinya nggak sama. Markas catur itu di atasnya dari Teuro Lugo. Nah, sekali lagi markas catur ini posisinya di atas Teuro Lugo. Nah, untuk sekarang eh, teman-teman mungkin sebagian di sini ada yang sudah ikut tes di Kemenak kemarin atau sudah ada yang ikut tapi gagal gitu. Nah, kemarin kan Kemenak ngadain tes. Nah, sebenarnya jadi gini teman-teman, kita garis bawahi dulu. Jadi kalau teman-teman daftar bersama kami, Rutapman 12 yang kerjasama dengan Neledu, itu nanti teman-teman langsung tesnya itu langsung penetapan kelas bahasa. Yang nama bahasa Arabnya itu adalah Tahdid Mustawa. Yang mana nantinya teman-teman akan ditentukan levelnya. Nah, terbagi menjadi 6 level. 6 level itu ada apa aja? Level pertama ada mubtadi awal, level kedua mubtadi sani, level ketiga mutawasid awal, level keempat mutawasid sani, level kelima mutaqaddim awal, dan level keenam adalah mutaqaddim sani. Nah, nanti teman-teman kapan penetapan tesnya? Yaitu tanggal 1 Juli. Nah, sehingga nanti teman-teman sebelum tanggal 1 Juni, teman-teman kita karantina dulu. Apa fungsi karantina? Kita bimbing dulu supaya bisa mengerjakan soal-soal dengan bagus dan supaya bisa. Halo, mohon maaf suara saya kedengaran jelas ya? Iya, Halo, iya silakan lanjut. apakah saya terdengar dengan jelas? Tadi saya terlempar, mohon maaf. Iya, silakan lanjut. Udah Ustazah terdengar. Nurhaliza, apakah bisa dengar? Iya, sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Ustadz. Udah jelas? Oh ya. Ya, Oke, baik. Tadi sampai mana tadi penjelasan saya? Hmm, yang markas. Markas Catir, oke. Jadi kita diusahakan nanti teman-teman ketika tanggal 1 Juli itu teman-teman kita karantina dahulu. Nah, karantinanya itu paling lama 10 hari. Nah, nanti kita kemarin buat tanggal kapan karantinanya? Karantina dimulai dari tanggal 15 Juni. Sebenarnya 15 Juni itu hanya persiapan saja. Tapi efektifnya karantina itu dari tanggal 20 sampai tanggal 29 Juni. Karena tanggal 30-nya kita sudah langsung ke tempat tes. Tempat tesnya itu ada di Depok. Nah, cuman kita sedang mengusahakan tempat tes penetapan Tahdid Mustawa itu di tempat kami juga di Rutapman 12 yang ada di Cengkareng. Asalkan memenuhi kuota yaitu minimal ada 15 peserta gitu. Kalau ada 15 peserta, kita langsung tes di DKI Jakarta seperti itu, di tempat kita langsung. Nah, terus kemarin gimana teman-teman yang ikut di Kemenak? Nah, Kemenak itu posisinya hanya apa namanya ya? Mereka itu ketika buka tes itu mereka menyeleksi. Jadi yang daftar di Kemenak itu kan ada ribuan orang, 1.000 berapa ratus gitulah. Nah, itu yang daftar di sana diseleksi. Nah, setelah diseleksi dapatlah nama 1.000 orang. Nantinya 1.000 orang ini baru boleh mengikuti tahdid mustawa. Baru boleh mengikuti tahdid mustawa yaitu kelas penetapan bahasa. Nah, itu pun penetapan kelas bahasanya pun saya masih belum dengar tanggal berapa. Nah, tapi kalau di kami ini teman-teman tidak perlu lagi ada sistem gugur. Langsung teman-teman mengikuti kelas bahasa, mengikuti tes tahdid mustawa, mengikuti kelas penentuan bahasa. Nah, tentunya sebelum penentuan kelas bahasa, kami bimbing dulu. Nah, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan di level yang tinggi, minimal level 5 atau level 6. Kenapa tujuannya? Agar bisa keterima kuliah tahun ini. Tuh. Nah, karena kan kalau ke teman-teman tes bahasanya kurang bagus, misalnya keterima di level 2, itu nanti kuliahnya kemungkinan tahun depan. Dan nanti teman-teman apa namanya? Kan per level kelas bahasa itu kan ada pembiayaannya ya. Tergantung rate ya, sekitar 1 juta sampai 1,5 juta itu pembayaran setiap rate. Kalau teman-teman dari level 2, artinya
ada 4 level lagi yang teman-teman harus bayar. Seperti itu. Nah, jadi posisi kita ini adalah sekarang Kementerian Agama. Nah, kami ini disebutnya mediator. Di Mesir itu banyak sekali mediator, ada belasan mediator. Nah, di tiap-tiap mediator ini kita saling Ustaz, suaranya putus. suara saya terdengar jelas. Mohon maaf saya terpental terus dari tadi. Sudah Ya, terdengar lagi saja? ya sudah. Nah, baik ya, saya teruskan ya. Nah, jadi seperti itu. Diusahakan teman kita ini memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya memberangkatkan teman-teman saja ke Mesir. Nah, apa yang membedakan kami langsung saja kita kasih rincian biayanya. Untuk pemberangkatan melalui mediator kami, yang mana nantinya akan dikarantina dulu. Untuk pemberangkatan biaya semuanya itu 25 juta. Nah, 25 juta itu sudah termasuk dari pemberkasan, terus uang tahdid mustawa. Tahdid mustawa nanti kan ada bayar tuh. Terus nantinya ada daurah ta'hiliyah, penyetaraan ijazah, handling di Kaironya, terus uang sewa sebulan. Nantinya juga teman-teman apa namanya akan ditempatkan di lingkungan yang bagus. Nanti di Mesirnya itu ada yang namanya rumah hiwar gitu. Rumah hiwar ini adalah lingkungan yang bagus. Nanti akan saya jelaskan di sesi yang kedua apabila ada yang bertanya lebih jelasnya. Nah, mungkin teman-teman bisa membedakan nanti kalau mediator-mediator yang lainnya mungkin ada yang 26 juta, ada yang 29, bahkan saya dengar ada yang sampai 30 juta gitu. Nah, kalau di kami ini 25 juta. Nah, 25 juta ini apa aja yang tidak termasuk? Pertama, ada 2 hal yang tidak termasuk. Yang pertama adalah biaya karantina. Biaya karantina selama kurang lebih 10 hari. 10 hari ini nantinya akan memakan biaya sekitar 1 juta. Nah, untuk apa biaya ini? Untuk makan. Teman-teman nanti di sini makan, tempat tinggal, dan juga biaya bimbingan, dan juga biaya-biaya lainnya. Pokoknya selama karantina itu biayanya 1 juta. Nah, itu di luar dari 25 juta. Nah, 25 juta itu juga di luar apa? Di luar biaya teman-teman bayar nantinya di markas markas catur ini yang setiap bulan bayar ya. Setiap level. Yang mana setiap levelnya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, uh, jadi ketika teman-teman mau daftar, kami himbau sekali teman-teman menyerahkan sekaligus data paspor. Karena apa? Karena kita langsung mengurus data teman-teman menuju Mesir di markas catur ini. Sehingga nanti ketika teman-teman sudah tes tahdid mustawa, menyerahkan datanya, itu langsung kami urus pengurusan visanya. Jadi teman-teman bisa langsung berangkat gitu. Nah, bisa langsung berangkat ketika visa sudah turun. Mudah-mudahan bisa berangkat akhir tahun ini semuanya. Nah, nanti gimana kalau seandainya markas tatwirnya itu belum selesai? Tidak apa-apa, diselesaikan sambil jalan. Karena kan markas tatwir ini full online, kelas bahasanya ini full online, gitu. Nah, kalau teman-teman kelas bahasanya ini di Mesir, yaitu offline, itu bisa gratis, teman-teman. Bisa gratis, markas tatwirnya ini kalau di Mesir itu gratis karena online. Nah, yang membuat bayar itu karena online saja. Kenapa markas tatwirnya ini apa namanya kelas bahasanya ini kalau online bayar? Karena yang mengadakan apa namanya kelas bahasa ini bukan markas tatwir, melainkan namanya Darul Lughah. Darul Lughah itu disebut di Mesir itu markas Syekh Zayed. Markas Syekh ini bekerjasama dengan markas Tatwir. Kenapa nggak markas Tatwir aja yang mengadakan kelas bahasa? Karena pesertanya itu banyak banget, ada ribuan. Sehingga markas Tatwir tidak mampu untuk menggarap semuanya. Mulai dari kelasnya, pengajarnya, sehingga harus bekerjasama dengan markas Syekh Zaid atau yang dikenal dengan Darul Lughah. Mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau seandainya nanti ada yang kurang-kurang, boleh ditanyakan sambil kita bertanya santai saja gitu.
Baik, itu saja mungkin dari saya. Selebihnya silakan Ibu Nurhalisa, Ustazah Nurhalisa untuk dibuka sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, teman-teman, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Kita ada berapa peserta? Ya, Alhamdulillah ada 11 orang nih. Kalau malu bertanya bisa chat aja ya di kolom chat. Ya, silahkan Muhammad Kemal Pasha. Boleh aktifkan suara. Ya saja dan Ustadz juga saya izin bertanya Ustadz mengenai program ini. Ya, silahkan. Jadi sebenarnya saya eh, eh, ikut program ini karena saya melihat juga di Instagram yang berseliweran. Jadi saya ingin bertanya, apa perbedaan mediator ini sama mediator-mediator lain yang ada di luar sana? Karena saya banyak sekali menemukan mediator yang saya temukan di sosial media. Mungkin kalau boleh tahu apa yang membedakan mediator ini dengan mediator yang lain. Gitu sih. Ustaz, saya izin bertanya, Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kemal Pasha. Jadi pertanyaannya perbedaan ya mediator ini dengan yang lain. Selanjutnya ada Nabila. Silahkan Nabila. Assalamualaikum Ustazah, Ustadz Afan mau bertanya. Tadi maaf agak nggak merhatiin. Jadi tadi kan tentang pembayaran ya Ustazah. Pembayaran yang 1 juta itu untuk karantina dan tahdid mustawa itu berarti bayar lagi kira-kira berapa ya Ustazah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang 1 juta itu untuk tatwid mustawa. Terus kemudian yang untuk tatwil ya, itu berapa gitu ya pertanyaannya? Oke, terima kasih Nabila. Selanjutnya siapa lagi? Ya mungkin dua dulu Ustadz. Oke, baik. Pertanyaannya nih, Bismillah saya jawab pelan-pelan ya. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya apa yang membedakan mediator kita dengan mediator lain? Nah, saya sudah nebak ini, kan teman-teman mungkin di sini ada yang sudah ikut tes di Kemenak gitu. Nah, sehingga nanti di tes Kemenak ini kalian diarahkan untuk tes tadi mustawa untuk nyari mediator gitu, mediator-mediator lain. Setidaknya kita akan ngasih 3 sampai 5 kelebihan kita. Yang pertama, biaya. Yang dari segi biaya, kita melihat mediator-mediator lain itu biayanya ada yang di atas kami gitu ya. 26, 27, 28, 29. Nah, biaya di kita 25 juta itu untuk pengurusan. Nah, 25 juta itu pertama untuk biaya. Untuk biaya kita bisa dibilang lumayan murah gitu. Keunggulan yang kedua gitu, untuk mediator kita mengadakan karantina persiapan tes. Kita bimbing dulu sebelum teman-teman itu tarik mustawa, kita bimbing dulu. Jadi sehingga nanti teman-teman itu bisa mendapatkan level yang lebih tinggi begitu. Sehingga keuangannya pun bisa ditekan lagi untuk yang lain-lainnya. Jadi pertama biaya, yang kedua ada dengan karantina. Nah, kalau mediator-mediator yang lainnya itu biasanya hanya memberangkatkan saja. Misalnya teman-teman sudah ikut tawa. Nah, nanti teman-teman nyari mediator tuh buat ngurusin berkasnya, buat nyari rumah di Mesir, nah, buat nyari tiketnya. Nah, kalau kita ada tes karantina, ada karantinanya supaya teman-teman nanti gampang ikut ujiannya itu dapat hasil yang bagus. Yang ketiga, ini yang paling penting nih. Kenapa Rutop 12 Jakarta bekerja sama dengan LEDU? Karena mediator ini adalah
nantinya di sana teman-teman akan mendapatkan golden ticket untuk masuk rumah binaan. Apa itu rumah binaan? Jadi gini teman-teman. Teman-teman mungkin sudah sering dengar ya, atau sering sudah melihat tontonan-tontonan di tontonan di podcast di YouTube ya, bahwa belajar di Mesir itu banyak sekali godaannya. Banyak banget apa namanya tuh tanda kutipnya lah. Jadi teman-teman di sana itu kalau tidak kuat-kuat untuk belajar, nantinya teman-teman akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting gitu. Oleh sebab itu, nah teman-teman yang berangkat melalui mediator kami, kita akan tempatkan di rumah binaan, namanya Rumah Hiwar. Teman-teman bisa cek saja nanti ada di apa namanya di Instagram Rumah Hiwar. Rumah Hiwar itu adalah rumah binaan yang mana di dalamnya itu mahasiswa tersebut di dalamnya itu ada program-programnya, program apa namanya dari program kitab kuning, baca kitab, program tahfiznya, ada program bimbingan mukoror, bimbingan pembelajaran mata kuliah gitu. Jadi di sana itu kita dapat lingkungan belajar yang utuh gitu, dibimbing. Nah, karena kalau teman-teman nggak dapat rumah binaan itu harus kuat-kuat iman di sana itu. Karena di sana kan nggak ada yang negor, harus benar-benar dari semangat itu dari dalam diri kita sendiri. Setidaknya ada 3 keunggulan kita. Yang pertama dari biaya yang cukup murah, yang kedua ada karantina, yang ketiga itu ada apa namanya? Ada teman-teman akan diberikan rumah binaan di Mesirnya nanti. Jadi perlu diketahui untuk masuk rumah hiwar di Mesir itu ada tesnya. Ada tesnya sehingga ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Nah, teman-teman kalau berangkat melalui mediator Nela Edu ini langsung diterima tidak pakai tes. Nah, mungkin itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaannya mohon diulangi lagi, saja. Apa tadi pertanyaannya? Rincian biaya selain 1 juta Nah, apa lagi? oke. Teman-teman, pahitnya pertama kita kasih dulu ya. Nanti teman-teman bisa compare data ini kemana-mana. Untuk berangkat ke Mesir, minimal banget harus disiapkan 25 juta. 25 juta ini sudah saya apa namanya rincikan di grup ya untuk biaya apa aja. Yang pertama 2 juta untuk hadit mustawa, itu udah pasti banget. Yang kedua 3,5 juta. Nanti teman-teman itu namanya daurah takhiliyah. Ada yang namanya penyetaraan ijazah. Nanti ada yang namanya penyetaraan ijazah. Jadi setelah teman-teman ikut markas tatwir kelas bahasa, nanti teman-teman ada yang namanya tes dulu, tes penyetaraan bahasa, tes lagi tuh. Tapi insya Allah itu akan dimudahkan kok. Nah, itu nanti teman-teman bayar lagi tuh 3,5 juta untuk penetapan apa namanya penyetaraan ijazah. Itu dari 2 juta tambah 3,5 juta udah 5,5 juta. Terus ada rekomendasi Kemenak 1 juta. Lalu ada yang paling besar ini ada biaya tiket. Biaya tiket 14,150 juta. Dan yang terakhir ada pemberkasan sekitar 4,350 juta. Yang di total semuanya itu ada 25 juta. Nah, biaya 25 juta ini ya itu minimal banget. Nah, di luar itu teman-teman harus menyiapkan di mana untuk karantina dulu nih. Nah, kita kan menuju tadi Mustawa itu ada karantina. Nah, karantinanya ini berapa hari? Karantinanya ini 5 sampai 10 hari maksimal. Nah, untuk karantina ini kan ada biaya makannya, ada biaya buat bayar apa namanya yang bimbingnya, ada bayar pembelajarannya, ada bayar tempatnya. Nah, itu biayanya sekitar 1 juta untuk 10 hari. Seperti itu. Jadi tambahannya 10 juta. Nah, nanti teman-teman harus ada lagi tuh disiapkan untuk biaya per levelnya itu. Nah, biaya per levelnya ini tergantung dari teman-teman masuk di level mana nantinya. Cuman sebagai bocoran ya dari saya, kalau seandainya teman-teman itu apa namanya itu daurah logonya itu di Mesir, yang offline, yang diadakan markas tatwir itu gratis. Nah, tapi berhubung teman-teman masih di Indonesia, masih online gitu kan, jadi biayanya bayar sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Seperti itu, Ustazah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Jadi, Sama-sama. bagaimana Kemal Pasha dan Nabila? Sudah Alhamdulillah, jelas? terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya.
Ya, sama-sama. Nabila gimana? Jadi total biaya yang pertama itu 25 juta ya? Ya. Ya, benar. Nah, Ustazah, syukron, udah jelas Ustazah. Tapi kalau mau nanya lain-lain boleh Ustazah. Ya, Oh, silakan. sangat, sangat. Kalau misalkan kita nggak mau ambil rumah binaan yang disediain sama mediator, karena kita di sana udah punya kakak, terus tinggal di asrama bareng kakak, itu gimana ya? Bisa apa enggak? Terima kasih Ustazah. Ustaz. Baik. Oke. Boleh langsung saya jawab saja? Iya, Izin ya. silakan. Boleh banget jawabannya. Kalau di Mesirnya itu sudah punya kakak kelas di sana, sangat-sangat boleh, Ustazah. Karena kita ini hanya memberikan golden ticket aja. Yang namanya pemberian kan bisa diambil, bisa enggak gitu. Tapi yang jelas, karena kita ini Nel Edu, yang mana Nel Edu ini pendirinya itu adalah pendiri Rumah Hiwar juga. Jadi ya udah, kita langsung masuk golden ticket gitu. Tapi kalau nggak mau diambil gimana? Sangat tidak apa-apa. La syai'a alaik gitu. Tidak apa-apa. Baik, makasih Ustaz. Sama-sama, Ustazah. Ya, teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Umahas, Fatur Rahman, Rianti, Zulkifli Hasan, Alia Mufida, Rana, dan Muhammad Syihabuddin. Ya, teman-teman silakan ingin bertanya. Hmm, Mungkin sekiranya sudah cukup, Ustazah, Afan untuk... Ustaz, Oh ya, masih silakan. Afan ya Ustaz banyak bertanya. bagus Apa? Boleh, boleh, boleh. banget. Iya, Silakan. kan yang tadi di rincian 14 juta itu ada uang sewa rumah. Nah, kan kita nggak ngambil uang sewa rumah itu, jadi apakah 14 juta itu akan Maaf, Ustazah, apakah uang 14 juta itu akan dikurangi saja? Oh, itu. Syukran, Empat. Ustazah. Halo? Ya, Kedengaran suara saya? silakan. Iya, Oke, apakah kalau sudah punya rumah di sana sudah pasti dikurangi saja? Karena itu kan teknis ya. Di sana itu udah punya rumah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu sudah punya rumah di sana, sebenarnya salah satu memudahkan kita juga untuk supaya nggak nyariin rumah di sana gitu. Nah nanti biaya-biayanya gimana? Biasanya gini saja, teman-teman yang udah punya rumah di Mesir itu ntar biayanya pertama akan dikurangi atau dikasihkan ke apa namanya ke kakak kelasnya. Ini uang dari si Fulan yang akan tinggal di rumah yang akan di rumah antum seperti itu. Jadi pilihannya dua gitu. Bisa dikasih ke ustazah atau bisa dikasih ke calon rumah yang akan menempati ustazah nanti di sana. Seperti itu. baik. Terima kasih. Saudara Sama-sama. Nabila, masih ada yang mau ditanyakan? Beda Afwan. Untuk permasalahan markas takdirnya itu apabila belum selesai, itu dilanjutkan di Mesir berapa lama ya saja? Dan untuk markas takdirnya apabila di Indonesia itu berapa lama? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Oke, izin jawab ya ustazah. Untuk markas tatwir di Indonesia maupun di Mesir itu setiap levelnya itu memakan waktu yang sama. Paling lama 1,5 bulan setiap levelnya gitu. Jadi misal teman-teman tanggal 1 Juli itu hadit mustawa 1 Juli. Nah biasanya tuh nama akan keluar itu 2 minggu setelahnya. 2 minggu setelahnya itu nama akan keluar teman-teman levelnya ada di mana. Seperti itu. Misal teman-teman berada di level 5 begitu. Otomatis untuk menyelesaikan 2 level kan total markas tatwir ada 6 level. Maka membutuhkan waktu paling minimal 3 bulan untuk menyelesaikan markas tatwir. Nah, setelah dari markas tatwir ada yang namanya daurat ta'hiliyah, penyetaraan ijazah. Penyetaraan ijazah kurang lebih waktunya 1,5 bulan juga. Jadi kalau di total semuanya 4,5 bulan. Seperti itu saja.
Jadi kalau ntar Juli tes berarti kan paling cepat mulai itu Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu. Ini udah mepet banget gitu. Udah mepet banget. Makanya untuk ngejar kuliah tahun ini tuh teman-teman harus dapat minimal banget level 5 gitu. Nah, sebenarnya kami kasih tahu ini tuh sebenarnya gelombang kedua gitu. Gelombang pertama kami kemarin sudah tes tuh tanggal 19 Juni di Purwakarta. Sudah tes. Nah, nama-namanya kemungkinan besok atau lusa sudah keluar gitu. Nah, sekarang kita mengadakan gelombang yang kedua untuk pengetesan tahdid mustawa. Seperti itu. Ya. Baik, Alia, gimana? Sudah jelas? Baik, sudah, Ini makasih Ustazah. ada pertanyaan ini saja di chat ini. Untuk materi selama tahdid mustawa apa saja ya Ustaz? Saya langsung izin jawab ya Ustaz ya. Iya, Untuk materi tahdid mustawa itu paling banyak 8 atau 90% itu teman-teman harus menguasai yang namanya mufradat. Sekali lagi teman-teman harus yang mufradat teman-teman itu harus banyak banget gitu. Sisanya itu di mana? Sisanya ada nahwu, ada sorof, ada balaghah gitu. Nah, itu penetapan tahdid mustawa itu yang paling penting. Nah, oleh sebab itu nanti biasanya ketika nanti di karantina teman-teman itu akan dibimbing khusus oleh teman-teman kami yang benar-benar ngurusin apa namanya ngajarin anak-anak yang mau tahdid mustawa gitu. Jadi kami sudah membuat modul yang mana modul itu diambil dari buku-buku Markas Tatwir. Yang mana yang sering keluar ujian tuh pembahasannya tuh itu aja gitu. Kita pahami alurnya, skemanya, oh soalnya tuh di sini, di sini, di sini. Jadi yang paling banyak sih teman-teman harus menguasai banyak banget yang namanya mufradat. Insya Allah lah kalau teman-teman, apalagi kalau pondok-pondok modern itu untuk namanya mufradat itu insya Allah lah bisa di apa namanya dipelajari gitu, bisa di apa bisa diadaptasinya dengan cepat nanti ketika yang namanya di karantina nanti. Terima kasih. ya baik. Selanjutnya ada Naila Salva, angkat tangan silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah maaf kalau misalnya kita sesuai levelnya, apakah kita berangkatnya bulan apa ya Ustazah kira-kira? Bulan Desember. Apa bulan Desember? Oke, bisa dipahami. Silahkan Ustadz. Oke, baik. Masalah pemberangkatan. Jadi ini kabar baik buat teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Teman-teman berangkat ke Mesir tidak harus menunggu selesai markas tatwirnya. Kami baru dapat kabar kemarin. Jadi begini. Teman-teman itu ketika nama sudah masuk untuk pengurusan tahdid mustawa, ketika nama-nama teman sudah masuk, teman-teman sudah dapat yang namanya ifadah. Ifadah itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Surat gitulah. Nantinya surat itu akan memudahkan sebagai syarat untuk pengurusan visa. Jadi begitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman lagi mengikuti kelas bahasa, lalu visa teman-teman turun. Nah, ketika visa teman-teman sudah turun, bisa langsung diberangkatkan. Makanya kami mengusahakan banget akhir tahun ini teman-teman semuanya nih sudah bisa diberangkatkan ke Mesir. Karena kita visanya ini sudah kita mulai uruskan semenjak dimulai tadi tahdid mustawa itu. Nah, seperti itu. Nah, oh ya, saya lupa ini untuk pembiayaan. Untuk pembiayaan, langsung ngomongin di sini aja. Untuk pembiayaan kan tadi apa namanya 25 juta ya. Nah, itu bisa diangsur sampai 4 kali. Nah, di awal teman-teman wajib bayar 4 juta dulu. Nah, boleh nanti 4 juta itu ketika sudah sampai di Jakarta untuk karantina gitu. Nah, 4 juta ini untuk pertama, 2 juta ini untuk apa? 2 juta untuk tes tahdid mustawa, pendaftaran. Namanya harus kita proses ke Mesir. 1 juta untuk apa? Untuk biaya karantina. 1 jutanya lagi untuk apa? Bahasanya itu deposit. Supaya nanti teman-teman tidak apa namanya ya, kalau pengen sebagai bentuk deposit aja jaminan bahwa teman-teman itu akan pakai mediator kami gitu. Jadi seperti itu. Jadi uang pertama kali harus dibayarkan adalah 4 juta dulu untuk dari yang 25 juta.
Nah, jadi gitu. Jadi nanti kurangnya berapa? Sebenarnya kan kalau di total tuh 26 dengan karantina. Berarti itu kurangnya tinggal 22 ya, setelahnya lagi. Seperti itu. Oke, sudah Ustazah. Silakan kalau ada lagi pertanyaan yang lainnya. Ya, silahkan saya tanya dulu ke Naila ya. Naila, gimana? Iya, Ustazah, syukron. Ya, baik. Sama-sama. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah, mungkin sekiranya cukup ini saja. Bentar. Iya. Eh, teman-teman, masih ada yang ingin Oh bertanya? iya, oke ini ada pertanyaan. Kalau ikut markas Tatwir sudah jelas lolos ke Al-Azhar. Oh, ini pertanyaan benar-benar yang saya tegaskan sekali lagi ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya tekankan untuk tahun ini di Al-Azhar itu ya untuk maaf ya, untuk kuliah di Al-Azhar syaratnya cuma dua. Syaratnya cuma dua teman-teman. Ya, untuk daftar di Al-Azhar itu syaratnya cuma dua. Pertama, teman-teman harus memiliki sertifikat kelas bahasa. Yang mana Pak di kesempatan ini sertifikat kelas bahasa itu sertifikat dari Markas Tatwir. Teman-teman harus memiliki sertifikat tersebut. Syaratnya harus mengikuti 6 kelas tadi sesuai dengan levelnya. Seperti itu. Nah, syarat yang kedua, teman-teman harus menyelesaikan daurah ta'hiliyah. Apa itu daurah ta'hiliyah? Penyetaraan ijazah. Penyetaraan ijazah itu nantinya akan dilakukan selama sebulan setelah markas markas takbir dilaksanakan. Atau sebenarnya boleh sih markas apa tuh penyetaraan ijazah itu ketika antum sudah level 6 itu boleh gitu. Artinya untuk masuk Al-Azhar itu kuncinya cuma dua. Nah, kita di sini menjembatanya teman-teman untuk masuk ke markas takbir tanpa adanya sistem gugur. Nah, nah di sinilah ada masalah. Kok kemarin Kemenak mengadakan tes, ada yang lulus, ada yang enggak. Nah, saya tidak tahu ya. Itu kebijakan Kemenak ya. Mungkin kebijakan Kemenak yang pengen daftar di Al-Azhar mungkin di apa namanya ya, dikasih passing grade. Hanya misalnya mungkin Kemenak ngasih batas minimal. Oh, yang nilainya 70 ke atas nih yang boleh namanya direkomendasikan ke markas Tatwir. Yang 70 ke bawah nggak boleh, nggak diluluskan. Nah, posisi kami mediator itu setara dengan posisi Kementerian Agama, yang mana kami ini boleh sama-sama merekomendasikan nama ke markas Tatwir. Seperti itu. Jadi kalau udah ikut markas Tatwir, udah pasti lolos belum kalah ajar. Asalkan Ustazah mengikuti kelas di markas Tatwir dari awal sampai akhir, terus mengikuti daurah tahiliyah yaitu penyetaran ijazah, insya Allah sudah masuk seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan di chat lagi. Oke, silakan. Pertama, terakhir pendaftaran untuk mediatornya kapan? Baik, pendaftaran untuk mediatornya kapan itu sebelum apa namanya pendaftaran itu tanggal 15 Juni. Pendaftarannya tanggal 15 Juni ini ya. Jadi kita kan sekarang masih ibarat kata masih ngiklanin gitu. Sampai tanggal 15 Juni kita narik teman-teman itu. Sebenarnya paling lambatnya kapan lagi? Nanti kan teman-teman akan dikasih tahu tuh tanggal pastinya antara tanggal 19 atau tanggal 20. Nah, jadi tanggal 19 atau tanggal 20 teman-teman sudah harus sampai Jakarta karena akan mengadakan yang namanya karantina gitu selama kurang lebih 9 sampai 10 hari gitu. Nah, nanti tanggal 1 Julinya teman-teman harus tes tadi Mustawa gitu. Nah, sebelum mulai Ustaz, suaranya putus.
Kita tunggu bentar ya. Ya, sepertinya jaringannya hilang. Untuk pertanyaan Alia, pembayaran. Mohon maaf tadi, mohon maaf saya terpental dari saja. Iya, tadi akhir pembahasannya 15 sampai 20 Juni. Ya, nah 15 sampai 20 Juni. Jadi akhir boleh pembayaran itu kapan? Pembayarannya itu paling lambat tanggal 20 Juni. Atau bahasa kasarnya ketika teman-teman sudah sampai di Jakarta, itu biaya yang 4 juta sudah dibayarkan. Seperti itu. Ya. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan Alia ya. Jadi 4 juta itu pendaftaran. Oke. Ada pertanyaan lagi saja? Ini pertanyaan di grup saya hilang nih, gara-gara saya kepental terus dari tadi. Oh iya, Tadi saya, pertanyaan Alia Mufidah yang 4 juta di awal itu untuk apa aja? 4 juta di awal itu tadi saya jelaskan 2 juta pertama untuk tes tahdid mustawa. 2 juta pertama untuk tes tahdid mustawa yaitu penetapan kelas bahasa ada di level mana teman-teman nanti ditempatkan. 1 jutanya untuk biaya karantina. Nah, biaya karantina di sini. Nah, terus 1 jutanya lagi untuk apa tadi bahasanya jaminan. Jaminan bahwa teman-teman akan memakai mediator kami gitu. Seperti itu. Jadi nantinya 4 juta itu adalah tadi 1 juta untuk jaminan, 1 jutanya lagi untuk karantina, 2 jutanya lagi untuk tarik mustawa. Nanti kurangnya berapa? 22 juta lagi itu bisa diangsur selama 3 kali pembayaran ke depan. Seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, selama pemberkasan, apa saja yang dibutuhkan Ustadz? Sudah pasti yang pertama paspor. Nah, paspor itu sudah pasti. Yang kedua ijazah. Nah, yang ketiga akte. Jangan sampai lupa itu. Nanti itu yang paling penting, itu berkas yang paling penting itu. Ijazah, akte, paspor, jangan sampai belum bikin ya. Gitu. Sebenarnya tentang masalah ini paspor tuh kami udah ngirim tanya jawabnya di grup itu. Nanti teman-teman boleh di ini aja, apa namanya di scroll lagi. Cuman yang nggak boleh adalah ijazah, yang nggak boleh nggak ada. Maaf nih, saya tegaskan lagi ya. Ijazah hanya menerima ijazah di bawah Kementerian Agama, yaitu ijazah pondok pesantren dan madrasah aliyah. Untuk SMA itu mohon maaf belum bisa diterima kecuali yang SMA itu punya ijazah pondok pesantren itu baru boleh diikut di apa namanya itu di Al Azhar ini seperti itu. Jadi untuk ijazah hanya menerima ijazah di Kementerian Agama saja kayak madrasah aliyah, pondok pesantren gitu. Tapi kalau ke SMA itu tidak bisa kecuali kalau antum semuanya ada yang SMA terus sambil pondok pesantren. Nah maka ijazah pondok pesantren itulah yang akan didaftarkan untuk menuju ke Al Azhar seperti itu. Baik, terima kasih. Ada Nabila, angkat tangan, silahkan Nabila. Zafan mau nanya lagi. Jadi kan Iya silakan. kan anak kan sekarang masih di pondok ya Ustazah. Jadi kalau Mhm. misalkan untuk izin buat karantina 10 hari, kayaknya takut gak diizinin gitu kelamaan. Jadi bisa nggak kalau misalkan anak kan tatwira kita kan belajarnya online kan saat kalau misalkan online itu di sini boleh nggak kita minta linknya aja tapi nggak ikut karantina gitu. Jadi kita kalau makan dari di sini aja belajarnya lewat online bisa nggak gitu? Izin menjawab ya Ustazah. Iya, Untuk belajar markas tatwir memang benar online. Untuk markas tatwir itu online belajarnya, jadi tidak apa-apa. Nah,
Tapi kalau untuk karantina itu offline saja, hanya offline saja untuk karantina. Karena itu karantina itu nanti belajarnya banyak saja, banyak banget. Sehingga nanti akan sulit sekali ketika dibuat online. Jadi untuk saat ini untuk karantina kita belum bisa membuka online. Nah, seperti itu. Adapun nanti kalau seandainya sisa izin 10 hari, sebelumnya saya mau tanya, Ustazah kelas berapa di pondok pesantren ya? Maaf kalau saya di Pondok Pesantren Mas Kanul Hufaz yang khusus tahfiz. Oh, begitu. Sebenarnya Yang saya khusus udah, tahfiz gitu ya. ya Ustadz, tapi sebenarnya saya udah lulus SMA, udah lulus aliyah. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Ya, paham, paham kok. Ya. Yang dari Rumah Takusman 12 juga di Mas Kanal Hupas juga. Bogor atau yang di pusat? Apa di Cijeruk? Yang di Bekasi. Oh, yang di Bekasi. Iya, 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 iya. Oh, gitu ya, ya. Baik, baik. Jadi intinya sih saja untuk karantina kita belum bisa menerima online, hanya offline saja. Atau kalaupun nanti seandainya saja susah untuk diberikan izin, mungkin nanti kita akan kasih dispensasi harinya aja gitu, enggak 10 hari tapi berapa hari jadi 7 hari atau 5 hari gitu. Yang penting materi nanti ada pembimbing khusus gitu, seperti itu sehingga nanti nggak ketinggalan pelajaran. Sebenarnya tujuan dari karantina itu adalah mengepres biaya ustazah supaya keterima di apa namanya di kelas markas satu yang lebih tinggi, sehingga nanti ustazah tidak perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi seperti itu saja ya. Terima kasih banyak. Kan Ustadz. Afan, syukur ala wajib. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alia. Apakah nanti selama karantina mendapatkan media pembelajaran seperti buku dan lain-lain? Yap, langsung izin menjawab ya Ustazah. Ya, Ketika masa karantina mendapatkan buku, yang kedua modul-modul pembelajaran, terutama soal-soal yang akan dibahas. Terus dapat tempat tinggal, makan dan lain-lain semuanya. Pokoknya dijamu supaya teman-teman ini fokus belajar, fokus untuk menghadapi tarik mustawa. Termasuk buku yang paling penting juga kita sediakan. Tinggal bawa badan saja sama pakaian ganti di sini. Terima kasih. ya, baik. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah cukup jelas ya. Wah. Ya, mau Waduh, ini dimutasi boleh. Zoom paling lama ini saja ini. Iya, ya. Oke, kalau tidak ada mungkin ditutup aja. Nggak apa-apa saja. Nanti penjelasan-penjelasan yang lainnya bisa diteruskan nanti di grup